Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian. Hari ini tetap semangat, semoga bermanfaat bagi kita. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui renungan hari ini saya ingin melanjutkan permenungan dalam konteks doa 5 waktu atau dalam gereja Katolik disebut ibadat harian. Tidak terlalu menyimpang kalau kita tempatkan dalam konteks Injil. Injil hari ini diwartakan kepada kita Injil Markus bab 12. Ayat 28b sampai 34. Dan inti dari sabda itu adalah Yesus yang menegaskan hukum kasih. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudari-saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa mengasihi Allah dan sesama seperti diajarkan oleh Injil yang ditegaskan oleh Yesus dalam Injil hari ini? Salah satunya tentu kita harus mendasarkan hidup kita di dalam doa-doa kita. Nah, Kristus sendiri melestarikan tugas imamatnya itu melalui gerejanya. Gereja tiada putusnya memuji Tuhan dan memohonkan keselamatan untuk seluruh dunia, bukan hanya dengan merayakan Ekaristi. Ekaristi menjadi sumber dan puncak hidup beriman tentu saja, tetapi juga dengan cara-cara lain, terutama dengan mendoakan ibadat harian. Nah, itu yang diajarkan oleh Konsili Vatikan II melalui dokumen yang disebut Sacrosanctum Concilium atau konstitusi liturgi. Di dalam dokumen itu mulai nomor 83 sampai 101 diterangkan secara khusus apa itu ibadat harian, atau ya biasa dengan mudah disebut doa 5 waktu, karena memang pada umumnya didoakan 5 kali dalam sehari, kecuali sekali lagi untuk para pertapa ya didoakan 7 kali ibadat itu. Nah, diterangkan pada nomor 83 dan seterusnya sampai 101 mengenai ibadat harian itu. Pertama-tama disadari bahwa ibadat harian adalah karya Kristus dan gereja, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian berdasarkan tradisi Kristiani yang kuno, ya memang ibadat harian itu disusun sedemikian rupa sehingga seluruh kurun hari dan malam, siang dan malam disucikan dengan puji-pujian kepada Allah ya, dalam doa, nyanyian, dan puji-pujian. Juga di dalam doa itu direnungkan firman Tuhan. Adapun bila nyanyian pujian yang mengagumkan itu dilaksanakan dengan baik oleh para imam dan juga umat, terutama para pertapa, atas ketetapan gereja
diberi tugas untuk maksud itu, sambil berdoa bersama dengan imam memakai bentuk yang telah disahkan. Pada saat itu juga doa ibadat harian merupakan suara sang mempelai sendiri yang berdialog dengan Yesus Kristus sang mempelai pria dan juga kepada Bapa. Itu saudari-saudara mengenai ibadat harian dan nilai pentingnya bagi kita. Maka syukur pada Allah, meskipun umat kemarin saya sebut modis, modal diskon bukan karena kemauan umat loh ya, tapi karena anugerah dari gereja yang membebaskan umat awam, terutama kaum awam, dibebaskan dari tanggung jawab doa 5 waktu ini dan ditugaskan kepada para imam, biarawan, biarawati, dan terutama kepada para pertapa yang secara istimewa berlimpah ruah mendaraskannya bagi kita. Oleh karena itu para imam yang mengemban pelayanan pastoral yang suci akan mendoakan ibadat harian itu dengan penuh semangat. Karena apa? Karena kami menyadari secara mendalam bahwa kami harus mematuhi nasihat Tuhan melalui Santo Paulus dalam suratnya pada umat di Tesalonika yang pertama bab 5 ayat 17 yang mengatakan berdoalah tiada hentinya. Nah, sebab hanya Tuhanlah yang dapat mengaruniakan hasil guna dan pertumbuhan kepada karya yang dilaksanakan oleh para imam menurut sabdanya sendiri, menurut sabda Yesus yang mengatakan dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5, tinggallah dalam aku, karena tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu saudari-saudara yang disebut dengan nilai pastoral ibadat harian atau doa 5 waktu tersebut. Maka sekali lagi kita berterima kasih kepada para pertapa yang bahkan 7 kali sehari berdoa untuk kita, untuk umat, untuk gereja, dan juga untuk masyarakat, serta untuk dunia. Ini sesuatu yang mungkin sering tidak kita sadari, tetapi persis disitulah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama dilandasi dengan doa. Tentu doa saja tidak cukup, maka harus ada karya kerasulan. Nah, itulah sebabnya di pertapaan Rowo Seneng misalnya, di sela-sela doa-doa mereka yang 7 kali itu juga masih ditandai dengan karya untuk mereka mengelola rumah tangga, tetapi juga karya untuk pengembangan sosial dan ekonomi di masyarakat sekitar. Sehingga persis di pertapaan terjadi keseimbangan, doa menjadi landasan sebagai yang utama dan diungkapkan di dalam karya. Terlebih bagi kita umat beriman pada umumnya yang disibukkan dengan berbagai macam karya pelayanan, ditopang oleh doa-doa para pertapa dan juga doa-doa para imam, biarawan, dan biarawati melalui doa 5 waktu atau doa 7 kali untuk para pertapa. Doa 5 waktu itu seperti yang kemarin sudah saya sebutkan, kurang lebih waktunya mirip-mirip dengan saat saudari-saudara kita umat Islam melakukan sholat 5 waktu. Kita bisa beradaptasi lebih fleksibel. Yang pokok adalah doa pagi disebut laudes dan kemudian doa sore disebut vesper.
Doa pagi biasanya dilaksanakan sebelum jam 7 dan doa sore biasanya dilaksanakan kurang lebih sekitar jam 5, setengah 6 sampai jam 6 dan nanti ditutup dengan kompletorium pada malam hari. Nah, di siang hari, entah tengah hari, entah sebelum tengah hari atau sesudah tengah hari, ada yang disebut ibadat siang. Jadi pagi, siang, sore, dan kompletorium 4 jumlahnya. Satu doa ibadat dilaksanakan kapan saja menyesuaikan disebut ibadat bacaan. Nah, kalau yang di Rowo Seneng 7 kali itu dimulai pukul 3:30 pagi sebagai ibadat pertama, ibadat bacaan. Kemudian ibadat pagi ya laudes yang pertama kurang lebih jam 6, lalu nanti jam 8, lalu jam 12, lalu jam 3 sore, lalu jam 6 sore, dan kemudian jam 8 malam untuk kompletorium. Saudara-saudara, kita bersyukur diberi rahmat, ya, doa-doa yang didaraskan, dipersembahkan untuk kehidupan kita. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara hidup, karya, dan doa di dalam gereja. Maka ibadat harian itu menjadi ibadat resmi, doa resmi atas nama gereja. Bahkan ketika doa itu hanya didaraskan oleh seorang imam saja di kamarnya sendiri atau di ruang doanya, doa itu tetap menjadi doa resmi gereja. Terpujilah Allah yang menyediakan rahmat berlimpah agar kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan, dan mengasihi sesama dengan landasan doa-doa yang berlimpah dalam kehidupan kita. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam